Halo, nama saya Ramanda Storo. Saya dari Manajemen A, tamat 2019 dari Universitas Negeri Medan. Dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Dari peta konsep yang saya buat, saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu definisi, aspek, sejarah, dan perkembangan. Sebagai pengguna smartphone, internet, dan laptop, kita tentu telah tidak asing dan cukup familiar dengan teknologi komputer dan informasi digital yang kita dengar. Teknologi komputer dan informasi digital adalah aplikasi dan layanan media yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengambil, menyimpan, mengirim, dan memanipulasi informasi dalam bentuk digital. Teknologi komputer dan informasi digital juga digunakan untuk merujuk pada konfigurasi teknologi media seperti jaringan audiovisual dan telepon dengan jaringan komputer melalui sistem perpaduan kabel yang terpadu, bisa juga termasuk distribusi dan manajemen sinyal. Namun dari artikel-artikel yang saya amati dan saya bacai, tidak ada definisi teknologi komputer dan informasi digital secara universal, tetapi saya memakai dan mengingat konsep dari metode dan alat yang terlibat dalam teknologi komputer dan informasi digital yang terus berkembang hampir setiap hari. Dengan menggunakan gadget seperti ponsel, internet, laptop, jaringan nirkabel, komputer, radio, televisi, satelit, dan stasiun pangkalan sangat memudahkan masyarakat pada saat ini. Hadirnya kemajuan teknologi komputer juga digunakan untuk membuat, menyimpan, berkomunikasi, mengirim, mengelola informasi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan masuk ke bagian aspek. Jadi dalam teknologi komputer dan informasi digital itu mencakup 2 aspek, di mana teknologi komputer itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu dan ke perangkat yang lainnya. Sedangkan teknologi informasi digital itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang sejarah. Sejarah teknologi komputer dan informasi digital itu terdapat 3 bagian, yaitu masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Kita akan menjelas dan membilas satu-satu, yaitu pada masa prasejarah. Pada masa prasejarah, mereka pada dulu itu tidak ada komputer, tetapi tetap ada komunikasi gitu atau informasi. Jadi pada masa prasejarah itu teknologi informasinya itu digunakan untuk pengenalan bentuk yang ingin dikenali. Informasi digambarkan pada dinding gua atau tebing bebatuan, dan perkembangan berikutnya menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Jadi dari film yang pernah saya tonton dulu, di situ ada zaman dulu itu menjelaskan, memberikan informasi gitu atau komunikasi dengan asap. Mereka pergi ke tebing membakar sesuatu gitu, dan mereka nanti ngomong atau berkomunikasi itu dengan menggunakan asap. Selanjutnya pada masa tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi, yaitu pada masa sejarah. Yaitu pertama masa tahun 3000 sebelum Masehi mulai mengenal simbol atau tulisan. Ditemukan pertama kali simbol untuk informasi digunakan oleh bangsa Sumeria, dan simbol dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Dan pada masa tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah mengenal dan menggunakan huruf, yaitu hieroglif, dan kemudian lebih maju dibandingkan tulisan bangsa Sumeria. Yang ketiga, pada masa tahun 500 Masehi itu mengenal media untuk menyimpan informasi menggunakan serat pohon yang akan dijadikan dengan serat papirus, dan serat papirus sebagai cikal bakal media kertas. Kemudian pada masa tahun 1455 ditandai dengan upayanya menciptakan mesin cetak, dan sudah menggunakan mesin cetak berupa plat huruf dari besi. Plat diganti dengan bingkai terbuat dari kayu yang dikembangkan oleh Johann
Dan yang kelima, pada masa tahun 1800-an, di tahun 1830 sudah mengenal program komputer. Augusta Lady Baron menulis program komputer bekerja sama dengan Charles Babbage dan menggunakan mesin analitik, serta mesin ini dikenal juga sebagai komputer digital bersama. Kemudian kita akan masuk pada masa modern yang pada tahun 1900-an. Jadi di tahun 1923 Jovkin menciptakan tabung televisi, dan tahun 1940 mulai dikembangkannya ilmu pengetahuan bidang informasi pada masa Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen militer yang disimpan dalam magnetic tape. Pada tahun 1945, Fenerbahce mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email, dan tahun 1973 sampai 1990 istilah internet diperkenalkan di seluruh dunia. Dan pada masa tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut dengan CSNET atau CSNet dengan kapasitas 56. Saya akan menjelaskan pada masa modern yang pada tahun 1900-an. Jadi pada tahun 1923 Jovkin menciptakan tabung televisi, dan pada tahun 1940 mulai dikembangkannya ilmu pengetahuan bidang informasi pada masa Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen militer yang disimpan dalam magnetic tape. Kemudian juga tahun 1946 komputer digital pertama yaitu ENIAC 1, dan pada tahun 1948 peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Jadi di tahun 1957 Jan Horney mengembangkan transistor planar, dan tahun 1972 Ray Tomlinson menciptakan program email yang sampai sekarang masih kita gunakan. Pada tahun 1973 sampai 1990 istilah internet diperkenalkan di seluruh dunia, serta tahun 1991 sistem bisnis di bidang IT, dan 1992 pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah WWW atau World Wide Web oleh CERN. Pada poin keempat yaitu perkembangan komputer. Jadi saya akan menjelaskan ada 3 perkembangan atau kronologi perkembangan komputer, yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, dan komputer generasi ketiga. Jadi saya akan menjelaskan pada generasi pertama, menggunakan teknologi tabung hampa sebagai alat pemroses penyimpanan data. Kemudian memorinya itu sangat rendah, perlu pemanas awal yang sangat tinggi, kemampuan mengolah data itu sangat lambat, ukuran sangat besar, cepat panas dan mudah terbakar, memerlukan banyak tabung hampa, dan menggunakan tenaga listrik yang sangat-sangat besar. Contoh komputer generasi pertamanya itu ENIAC, UNIVAC 1, atau SWAC atau Switch. Kemudian kronologi komputer generasi kedua itu seperti menggunakan teknologi transistor, memorinya relatif kecil, kecepatan mengolah data lebih tinggi, kebutuhan untuk pemanasannya juga tidak terlalu tinggi daripada atau dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama. Kemudian pemakaian daya listrik juga lebih hemat, penyimpanan data secara magnetik menjadi titik awal fenomena mini komputer, serta menggunakan bahasa yang tingkat tinggi atau bisa dikatakan dengan bahasa pemrograman Fortran dan COBOL. Contohnya itu IBM 1401 dan IBM 7090. Selanjutnya yang terakhir itu pada komputer generasi ketiga. Jadi kronologinya itu seperti menggunakan monolithic integrated circuit dan large
scale integration, menggunakan teknologi transistor yang digantikan dengan chip, menggunakan teknologi small and medium scale integration, mempunyai memori yang cukup lebih besar, bekerja lebih cepat, ukuran fisik lebih kecil. Kemudian sebagai titik awal fenomena mikrokomputer pada komputer generasi kedua tadi kan mini komputer, sekarang jadi mikrokomputer. Kemudian komputer juga menjadi lebih kecil dan lebih murah, serta konsep timing sharing. Jadi contohnya itu pada komputer generasi ketiga itu IBM System 360. Sekianlah penjelasan dari saya tentang perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan dari segi lafal dan bahasa, coba komentar di bawah atau bisa dikomentarkan di bawah. Jadi sekianlah dan